bentuknya seperti angka 9 dan tempatnya di atas huruf. Bentuknya beda dengan fathah dan kasroh. Kalau fathah seperti garis memanjang seperti ini, kasroh juga sama seperti garis memanjang. Tapi kalau dhamma beda, bentuknya seperti angka 9 dan tempatnya di sini, di atas huruf. Tempatnya di atas huruf. Cara membaca dhamma harus berbunyi U. Kalau fathah berbunyi A, tempatnya di atas huruf seperti garis memanjang. Kalau kasroh harus berbunyi I seperti garis memanjang, tempatnya di bawah huruf. Tapi kalau dhamma, tempatnya di atas huruf, bentuknya seperti angka 9 dan harus berbunyi U. Kalau fathah di atas huruf seperti garis memanjang, dibaca na. Dibaca na kalau fathah seperti garis memanjang di atas huruf. Saya rubah ke bawah huruf. Saya rubah ke bawah huruf yang awalnya di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf menjadi ni. Itulah kasroh harus berbunyi I. Saya rubah lagi yang awalnya atas huruf menjadi bawah huruf. Sekarang saya rubah lagi di atas huruf seperti angka 9, yaitu dhamma. Berarti yang awalnya na terus dibaca ni, berarti sekarang dibaca apa? Harus ada u-nya. Nu. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LSC yang beriman dan pencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengharokati huruf nun, huruf waw dan juga huruf ha. Dan juga huruf-huruf ini dengan berharokat fathah, berharokat kasroh ataupun berharokat dhamma. Sebelum memulai, kami menghimbau bagi kalian yang benar-benar ingin belajar Al-Quran dengan cara cepat, silahkan menjadi member kami dengan cara klik tombol gabung di bawah ini. Karena dengan kalian mengeklik tombol gabung di bawah ini, kalian akan mendapatkan video khusus yang hanya bisa ditonton dan hanya bisa diakses oleh kalian yang sudah bergabung. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, di sana sudah tersedia kolom komentar bagi kalian yang sudah bergabung. Dan masih banyak keuntungan-keuntungan yang lain apabila kalian menjadi member kami. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang fathah. Dari yang fathah karena ini kolom fathah. Fathah. Fathah adalah salah satu harokat di mana harokat fathah ini tempatnya di atas huruf di sini. Harokat fathah tempatnya di atas huruf dan bentuknya seperti garis ini, seperti garis memanjang seperti ini. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi A. Kami ulang, fathah adalah harokat yang bentuknya seperti garis memanjang seperti ini, tempatnya di atas huruf di sini, tempatnya di atas huruf. Dan juga ketika membaca fathah yaitu harus berbunyi A. Ini contohnya. Saya harokati di atas huruf semua. Seperti yang saya katakan tadi, apabila di atas huruf bentuknya seperti garis memanjang, inilah fathah ini. Ini adalah fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi A. Contoh, ini nun, nun,
ketika diharokati fathah menjadi apa? Harus berbunyi a, harus ada a-nya. Menjadi apa? Na. Harus menjadi na. Mengapa menjadi na? Karena ini fathah. Kalau fathah harus berbunyi a, tidak boleh berbunyi kasro, tidak boleh berbunyi dhamma, tidak boleh. Harus berbunyi na, seperti itu. Itulah fathah. Kalau fathah harus berbunyi a. Terus selanjutnya ini huruf waw. Ketika saya harokati fathah, harokat di atas huruf ini seperti garis memanjang yang ada di atas huruf. Yang awalnya huruf waw, saya harokati fathah menjadi apa? Harus ada a-nya. Wa. Harus ada a-nya. Wa. Na. Wa. Karena fathah harokatnya di atas huruf, tidak boleh dibaca i, tidak boleh dibaca u. Itulah fathah. Konsepnya, kaidahnya kalau fathah yaitu harus berbunyi a, seperti itu. Terus ini huruf h. Terus ini huruf h, ini beda dengan yang lain. Ini beda dengan yang lain, bukan dibaca h. Bukan dibaca h ketika diharokati fathah. Inilah salah satu huruf ketika diharokati fathah seperti ini, tidak berbunyi h. Tidak berbunyi h seperti ini. Salah ini. Tapi harus berbunyi h. H seperti itu. Jadi untuk huruf h kami akan buatkan video khusus dan berkumpul dengan huruf-huruf yang lain. Maksudnya bagaimana? Masih banyak lagi ada huruf-huruf ketika diharokati fathah tidak berbunyi a, namun ada yang berbunyi o dan juga ada yang berbunyi h, seperti itu. E, seperti itu. Harus berbunyi e atau o. Terus selanjutnya ini tidak usah ya. Saya harokati fathah yang ini, yang huruf waw dan huruf nun. Waw ketika diharokati fathah menjadi apa? Wa. Wa. Harus ada a-nya. Ini harus ada a-nya. Mengapa harus dibaca wa? Karena ini fathah. Karena ini fathah, makanya harus dibaca wa. Kalau fathah identik dengan huruf a, seperti itu. Kalau fathah identik dengan huruf a, tempatnya di atas huruf, bentuknya seperti garis memanjang seperti ini. Tapi bukan seperti ini, miring seperti ini. Itulah fathah. Wa. Terus selanjutnya nun, saya harokati fathah. Nun saya harokati fathah menjadi apa? Menjadi apa? Silahkan. Nah, ada a-nya kan? Ada a-nya. Pasti ketika fathah ada a-nya. Nah, seperti itu. Mengapa dibaca na? Karena ini fathah di atas huruf, bentuknya seperti garis yang memanjang seperti ini. Itulah fathah. Terus kita beralih ke kasroh. Untuk kasroh ini fathah sudah, harus berbunyi a. Untuk kasroh harus berbunyi i. Kasroh harus berbunyi i. Kasroh bentuknya seperti fathah ini. Bentuknya seperti fathah, namun tempatnya di sini, di bawah huruf. Tempatnya di bawah huruf. Kalau fathah kan di atas huruf. Ini huruf, ini fathah. Ini huruf, ini fathah. Ini huruf, ini fathah. Itulah fathah di atas huruf. Tapi kalau kasroh di bawah huruf. Huruf di bawah. Huruf di bawah. Huruf di bawah. Nah, ini. Ini kasroh. Kasroh di bawah huruf. Cara membaca kasroh yaitu harus berbunyi i. Kalau fathah kan harus berbunyi a. Tapi kalau kasroh harus berbunyi i. Itulah kasroh. Kita mulai. Yang awalnya ketika berharokat fathah ha, ketika dibaca ha, ketika harokat fathah dibaca ha,
saya rubah ke bawah huruf menjadi kasrah, berarti berbunyi apa ini? I. Dibaca hi. Nah, seperti itu, dibaca hi. Itulah perbedaan fathah dan kasrah. Terus yang ini, yang awalnya harokatnya fathah di atas huruf, ya kan? Fathah di atas huruf, dibaca apa? Dibaca a kan? Wa. Saya rubah yang awalnya di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf. Berarti dari fathah menjadi kasroh. Kalau kasroh dibaca i, harus berbunyi apa? Wi. Terus selanjutnya ini nun. Harokatnya di atas huruf. Harokatnya di atas huruf disebut fathah. Kalau fathah berbunyi a, dibaca apa ini? Na, dibaca na. Tapi saya rubah yang awalnya di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf. Berarti ini apa kalau di bawah huruf? Menjadi kasroh kan? Kalau kasroh dibaca apa? Dibaca i. Harus berbunyi ni. Hi, wi, ni. Seperti itu. Gampang. Terus selanjutnya saya harokati bawah semua. Supaya lebih memantapkan, supaya lebih mengerti, dan supaya lebih mudah dicerna. Ni, hi, wi. Ini yang awalnya na kan? Na, harokat fathah di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf. Yang awalnya na ketika di atas, saya rubah ke bawah menjadi ni. Harus ada i-nya. Ini kan? Harus ada i-nya, ini juga harus ada i-nya. Semua harus ada i-nya. Itulah kasroh. Terus yang ini, yang awalnya ha, tulisannya kan seperti ini, ha. Ketika fathah maksudnya. Saya rubah yang awalnya fathah menjadi kasroh di bawah huruf. Berarti yang awalnya ha menjadi hi. Menjadi hi. Simpel itu. Terus selanjutnya wa. Ini wa. Yang awalnya fathah dibaca a, wa. Di atas huruf dibaca wa. Sekarang saya rubah ke bawah huruf yang awalnya wa menjadi wi. Semua ada i-nya. Semua ada i-nya. Itulah perbedaan fathah dengan kasroh. Terus selanjutnya kita beralih ke dhammah, yang terakhir dhammah. Dhammah yaitu adalah harokat, bentuknya seperti angka 9 dan tempatnya di atas huruf. Bentuknya beda dengan fathah dan kasroh. Kalau fathah seperti garis memanjang seperti ini, kasroh juga sama seperti garis memanjang. Tapi kalau dhammah beda, bentuknya seperti angka 9 dan tempatnya di sini, di atas huruf. Tempatnya di atas huruf. Cara membaca dhammah harus berbunyi u. Kalau fathah berbunyi a, tempatnya di atas huruf seperti garis memanjang. Kalau kasroh harus berbunyi i seperti garis memanjang, tempatnya di bawah huruf. Tapi kalau dhammah, tempatnya di atas huruf, bentuknya seperti angka 9 dan harus berbunyi u. Kita mulai fathah supaya bisa membandingkan. Fathah, kalau fathah di atas huruf seperti garis memanjang, dibaca na. Dibaca na kalau fathah seperti garis memanjang di atas huruf. Saya rubah ke bawah huruf. Saya rubah ke bawah huruf yang awalnya di atas huruf, saya rubah ke bawah huruf menjadi ni. Itulah kasroh, harus berbunyi i. Saya rubah lagi yang awalnya atas huruf menjadi bawah huruf. Sekarang saya rubah lagi di atas huruf seperti angka 9, yaitu dhammah. Berarti yang awalnya na terus dibaca ni, berarti sekarang dibaca apa? Harus ada u-nya. Nu. Nah, seperti itu. Nu. Harus dibaca
nu, harus ada u-nya. Terus sama seperti yang tadi, yang awalnya wa. Ketika fathah dibaca wa, harus berbunyi a di atas huruf seperti garis memanjang. Harus berbunyi wa. Saya rubah ke bawah huruf harokatnya. Yang awalnya wa menjadi wi. Seperti garis memanjang di bawah huruf menjadi wi. Itulah kasroh. Saya rubah lagi ke dhamma yang harokatnya seperti angka 9 di atas huruf. Yang awalnya wa menjadi wi di kasroh, terus di dhamma menjadi apa? Wu, harus ada u-nya juga. Sama simple. Terus selanjutnya, yang awalnya ha ketika di fathah, saya rubah ke kasroh menjadi hi, harus berbunyi i. Saya rubah lagi ke dhamma menjadi apa? Harus ada wawunya, harus ada u-nya, menjadi apa? Hu, menjadi hu. Terus selanjutnya yang ini, saya harokati dhamma semua supaya lebih mengerti. Ini harokati dhamma semua. Fathah berbunyi a, dibaca wa. Saya rubah ke kasroh, berarti berbunyi i di bawah huruf. Itulah kasroh. Wi, wa, wi. Saya rubah lagi ke dhamma, harus berbunyi u. Yang awalnya wa, wi, berarti ini apa? Ayo jawab. Iya benar. Wu. Sama ini juga. Yang awalnya na ketika di fathah, saya rubah ke bawah huruf kasroh menjadi ni. Saya rubah lagi ke dhamma menjadi u, harus ada u-nya, berarti di fathah na, di kasroh ni, di dhamma apa? Bagus. Nu, menjadi nu. Terus yang terakhir, huruf yang terakhir, yang awalnya ha kan, di fathah ha, diharokati atas seperti garis, dibaca ha. Saya rubah ke bawah huruf menjadi kasroh, harus berbunyi i. Yang awalnya ha menjadi hi. Saya rubah lagi ke dhamma di atas huruf seperti angka 9. Yang awalnya ha di fathah, di kasroh menjadi hi, di dhamma menjadi hu. Nah, ini menjadi hu. Gampang, insya Allah mudah dipelajari, insya Allah mudah dimengerti. Yang penting satu, fokus. Kalau memang ingin benar-benar belajar Al-Quran, satu kuncinya, fokus dan rutin. Terkadang saya sekarang ingin belajar, besok belajar, besoknya lagi belajar, udah 5 hari gak mau belajar, bosan. Itulah sebagai penghambat dalam pelajaran. Makanya tidak mengerti, makanya mudah lupa. Penghambatnya apa? Bosan. Hari pertama bagus, hari kedua oke, hari ketiga masih semangat, hari keempat mulai lemas, hari kelima sudah lemas, hari keenam udah gak mau belajar. Itulah penghambat dalam mencari ilmu. Oke, intinya satu, fokus dan apa? Dan rutin, istiqomah. Ini silahkan seperti biasa, ini dijawab, silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Saya beri soal. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3.
Silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Kolom 1 dibaca apa? Harokati atas, harokati bawah. Ini harokati atas seperti angka 9. Ini harokati bawah. Ini harokati bawah. Ini harokati atas. Ini harokati atas seperti angka 9. Ini harokati bawah. Ini harokati atas. Silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa? Apa dibaca bi, bu, ba? Ini juga sama. Apa ini dibaca ti, ta, tu? Atau dibaca sa, atau fi, atau fu? Silahkan dijawab. Ini kan sudah ada kolom-kolomnya. 1, 2, 3. Silahkan dijawab di kolom komentar. Mengapa harus ada ini? Supaya kalian belajar juga. Supaya kalian juga belajar seperti itu. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat ILEC yang beriman. Tetap semangat, jangan kendor, tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.